Di awal zaman, sebuah daerah yang memberikan kelimpahan dan kemakmuran. Menyimpan rahasia yang mematikan. Di balik keindahannya, tersembunyi kebejatan paling dalam. Kegelapan menuntut bayaran. Ketika langit mengutus para utusannya, bawa mereka keluar, selamatkan dia dari tempat ini. Lari, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Penghakiman pun dijatuhkan. Belas kasihan turun dari langit, namun harus dibayar dengan harga yang mahal. Sodom dan Gomora, kota penuh dosa yang mengundang murka ilahi. Bumi masih muda setelah disucikan oleh air bah di zaman Nuh. Sebuah janji diberikan kepada seorang pria bernama Abram, yang kelak akan dinamai sendiri oleh Allah menjadi Abraham, Bapak segala bangsa. Tuhan berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkatimu." Dan berkat Tuhan melimpah atas Abraham juga keponakannya Lot. Kawanan ternak mereka bertambah besar, tenda dan harta milik mereka berkembang luar biasa. Sehingga tanah tempat mereka tinggal terasa terlalu sempit untuk menampung besarnya berkat mereka berdua. Namun seperti yang sering terjadi, kelimpahan materi membawa benih perselisihan. Pertengkaran terjadi antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Mereka bersaing mendapatkan sumur air dan padang rumput terbaik. Bayang-bayang perpecahan mulai membayangi keluarga ini. Abraham seorang yang cinta damai dan penuh iman kepada Yahweh. Dengan bijaksana menyadari bahwa demi menjaga keharmonisan keluarga, mereka harus berpisah secara fisik. Lalu Abraham berkata kepada Lot dengan damai, "Aku mohon, jangan ada perkelahian di antara kita, atau antara para gembala kita, sebab kita bersaudara. Bukankah seluruh tanah ini terbentang di hadapanmu? Pilihlah arahmu. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri." Itu adalah tawaran yang luar biasa dalam kerendahan hati. Sang patriark, paman yang lebih tua, yang memiliki hak penuh untuk memilih lebih dulu, memberikan kehormatan itu kepada Lot, dan Lot menerima tawaran itu. Ia melihat seluruh lembah Yordan, yang sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, adalah wilayah yang sangat subur dan terairi dengan baik. Indah seperti Taman Eden, atau seperti tanah Mesir yang makmur dekat Sungai Nil, menuju kota kecil bernama Zoar. Tanah itu menjanjikan kekayaan, kemakmuran, dan kenyamanan. Mata Lot terpikat oleh keindahan duniawi, oleh janji dunia yang menggoda. Dan ia membuat keputusan berdasarkan apa yang dilihatnya. Ia memutuskan untuk memilih seluruh lembah Yordan.
Lot pun mengumpulkan harta miliknya dan berangkat ke timur, berpisah dari pamannya, Abraham. Ia mendirikan tendanya, semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya menetap di kota Sodom, salah satu kota utama di wilayah itu. Ia memilih kemakmuran kota Sodom. Namun keindahan kota itu menyembunyikan kerusakan yang dalam. Kitab suci memperingatkan dengan jelas, orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Kemakmuran mereka tidak melahirkan syukur atau kebenaran, melainkan kesombongan luar biasa dan arogansi yang menantang Tuhan dan sesama manusia. Hukum keramah tamahan yang sangat sakral di Timur Tengah kuno diabaikan. Kekerasan, ketidakadilan sosial, materialisme yang egois, dan penyimpangan seksual merajalela. Tindakan-tindakan yang agresif, memalukan, dan melawan hukum Tuhan menjadi norma yang diterima. Ini adalah masyarakat yang lepas kendali, menuruti segala hasrat paling rendah. Teriakan dosa mereka bergema siang dan malam ke hadapan takhta Sang Pencipta. Lot telah memilih kekayaan yang terlihat, membawa rumah dan keluarganya ke tepi jurang moral, tanpa menghitung harga tak terlihat dari pilihannya. Sementara Lot hidup di Sodom, tahun-tahun pun berlalu bagi Abraham. Ia melanjutkan perjalanannya dalam iman, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, belajar mempercayai janji-janjinya, dan bertumbuh dalam kedekatan serta persekutuan dengan Yang Maha Tinggi. Suatu hari saat matahari tengah hari menyengat tanah Kanaan, Abraham menerima kunjungan yang tak terduga dan penuh makna. Ketika sedang duduk, ia mengangkat matanya dan melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Begitu melihat mereka, Abraham berlari dari pintu kemahnya untuk menyambut, dan dengan penuh kerendahan hati ia sujud ke tanah. Ia secara naluriah menyadari kehadiran ilahi dalam diri mereka, atau setidaknya bahwa mereka adalah utusan surgawi berpangkat tinggi. Abraham berbicara kepada pemimpin mereka dengan nada penuh hormat. Tuhanku, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, janganlah berlalu dari hambamu. Izinkan sedikit air dibawakan untuk membasuh kakimu, dan silakan beristirahat di bawah pohon ini. Aku akan membawa sedikit roti untuk menyegarkan hatimu. Setelah itu barulah engkau melanjutkan perjalananmu, karena engkau telah datang ke hambamu. Sang tamu menerima tawaran itu dengan kesederhanaan ilahi. Abraham segera masuk ke kemah, meminta Sarah istrinya untuk segera membuat roti dari tepung terbaik. Ia sendiri berlari ke kawanan ternaknya, memilih seekor anak lembu yang gemuk dan baik, dan memberikannya kepada seorang pelayan untuk segera disiapkan. Ketika semuanya telah siap, ia mengambil mentega, susu segar, dan daging anak lembu yang telah dimasak, lalu menyuguhkannya kepada tamu-tamunya. Ia berdiri di samping mereka di bawah pohon saat mereka makan. Inilah keramah tamahan padang gurun, diangkat ke tingkat paling mulia, diberikan tanpa disadari kepada Raja Semesta Alam dan para malaikatnya. Para tamu surgawi ini sangat senang dengan perlakuan Abraham dan Sarah. Mereka bermalam di situ. Setelah makan dan setelah Tuhan secara menegaskan bahwa Sarah yang telah lanjut usia akan mengandung seorang anak di tahun berikutnya, pembicaraan mereka beralih ke nada yang lebih serius dan sakral. Setelah itu berangkatlah ketiga tamu itu diantar oleh Abraham. Lalu sampailah mereka ke suatu tempat dari mana mereka dapat memandang Sodom. Tuhan dalam kasih dan keadilannya memilih untuk tidak menyembunyikan rencananya dari Abraham, sahabatnya, hamba yang telah dipilih untuk menjadi bapa banyak bangsa. Dan Tuhan tahu Abraham dapat dipercaya. Maka Tuhan memberitahu Abraham, ada tuduhan yang berat terhadap Sodom dan Gomora, dan dosa mereka sangat besar. Aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar semuanya seburuk yang telah sampai kepadaku. Langkah Tuhan menuju penghakiman pun dimulai. Dan Abraham, sahabat Allah,
merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya ketika hatinya dipenuhi kecemasan. Ia memikirkan Lot, keponakannya, putra saudaranya, yang tinggal bersama keluarganya tepat di tengah penghukuman yang akan segera datang. Ia bertanya, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana jika ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau tidak mengampuni kota itu karena ke-50 orang benar itu? Dan Tuhan menjawab, jika kudapati 50 orang benar di dalam kota itu, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Namun Abraham belum selesai. Dengan kerendahan hati ia berkata, aku hanyalah debu dan abu, tapi izinkan aku berkata lagi. Lalu ia menyebut angka demi angka orang benar, 45, 40, 30, 20, bahkan 10. Dan Tuhan dengan penuh kesabaran menjawab setiap permintaan dengan belas kasihan. Aku tidak akan membinasakan kota itu, bahkan sekalipun hanya ada 10 orang benar. Namun, 10 orang benar itu ternyata tidak ditemukan. Setelah percakapan itu Tuhan pergi. Dan Abraham kembali ke rumahnya, membawa keheningan yang berat, memikirkan apa yang akan terjadi pada keponakannya, Lot yang tinggal di Sodom. Saat matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan, memancarkan langit ungu dan jingga yang menyala, 2 malaikat yang diutus oleh Tuhan akhirnya tiba di gerbang kota Sodom. Pada saat itu, Lot, keponakan Abraham, sedang duduk di sana, di gerbang kota. Melihat 2 orang asing itu, yang meskipun tampak seperti manusia biasa, tapi memperlihatkan kewibawaan surgawi yang mulia, Lot segera bangkit menyambut mereka. Mungkin karena sisa-sisa kebaikan dan keramah tamahan yang pernah ia pelajari di masa mudanya bersama Abraham, Lot sujud dengan wajah ke tanah dan berkata dengan hormat, Tuanku, silakan singgah ke rumah hambamu, bermalamlah di sana, cucilah kaki, dan besok pagi kalian dapat melanjutkan perjalanan. Namun para malaikat, mungkin untuk menguji tekad Lot, atau sekadar mengamati reaksi kota itu, menolak dengan sopan, tidak, kami akan bermalam di alun-alun kota. Tapi Lot, yang tahu benar gelapnya moral dan bahayanya Sodom setelah matahari terbenam, merasa sangat kaget mendengar penolakan itu. Ia memohon dengan sungguh-sungguh, menunjukkan kepedulian sejati dan keberanian langka. Jangan tuanku, jangan bermalam di luar karena sangat berbahaya. Mohon dengarkan aku, datanglah ke rumahku. Lot begitu mendesak dengan ketulusan dan keteguhan, hingga akhirnya para malaikat setuju. Mereka ikut ke rumah Lot. Sesampainya di sana, Lot menyiapkan hidangan untuk mereka. Sebuah tindakan murah hati di tengah kelangkaan moral. Lot bahkan memanggang roti tak beragi, sebuah tanda penghormatan pada tamunya, dan para tamu surgawi itu memakannya. Namun sebelum para tamu surgawi dan tuan rumah mereka dapat beristirahat, sebuah kejadian mengerikan dan penuh firasat buruk mulai terjadi di luar rumah. Berita tentang kedatangan 2 orang asing telah menyebar seperti api di kota Sodom yang bejat itu. Laki-laki di kota itu didorong oleh nafsu rendah dan rasa ingin tahu yang jahat, mulai berkumpul. Bukan sekelompok kecil, kitab suci menegaskan, seluruh pria di kota itu, dari yang termuda hingga yang tertua, datang dari setiap sudut dan lingkungan di Sodom dan mengepung rumah Lot.
Mereka memukul-mukul pintu dengan kemarahan, berteriak memanggil Lot, mengajukan permintaan yang mengerikan yang menunjukkan betapa dalamnya kejatuhan moral mereka. Lot, di mana orang-orang yang datang malam ini ke rumahmu? Bawa mereka keluar. Kami ingin mengenal mereka. Namun kata mengenal yang dikatakan mereka dalam istilah Ibrani bukan berarti menyapa. Ini adalah eufemisme yang mengerikan. Mereka tidak ingin sekadar berbincang. Niat mereka jelas, brutal dan bejat. Mereka ingin memperkosa tamu-tamu itu secara beramai-ramai, menghina, menindas, dan merendahkan mereka dalam tindakan kekerasan seksual yang dominan, sebuah tantangan terbuka terhadap hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum keramah tamahan. Lot yang terjebak antara rasa panik, tanggung jawab sakral untuk melindungi tamunya, dan rasa takut akan masa yang mengamuk membuat keputusan yang putus asa. Ia keluar, menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati untuk melindungi para malaikat di dalam dan berhadapan langsung dengan kerumunan itu. Namun betapa tragis, di tengah niatnya melindungi, kita melihat seberapa besar pengaruh lingkungan Sodom telah mencemari pikirannya. Lot menawarkan sesuatu yang tak terbayangkan, sebuah pengorbanan yang mengerikan. Aku mohon saudara-saudaraku, janganlah berbuat jahat seperti ini. Lihatlah, aku punya 2 anak perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Aku akan membawa mereka keluar untuk kalian, dan kalian boleh berbuat sesuka hati kepada mereka. Tapi tolong, jangan sakiti orang-orang ini, karena mereka berada di bawah perlindungan rumahku. Sebuah keputusan mengejutkan, lahir dari tekanan luar biasa, tapi juga menunjukkan betapa dalamnya kompromi moral dalam diri Lot. Respons kerumunan itu, marah, menolak diperingatkan oleh seorang asing seperti Lot. Singkirkan dia. Lihat orang asing ini. Dia datang ke kota kita dan sekarang berani menghakimi kita. Kami akan memperlakukanmu lebih buruk daripada mereka. Dan mereka mulai mendorong Lot dengan kekerasan, bergerak untuk merobohkan pintu. Untuk sesaat yang menegangkan, terlihat seolah Lot akan dihabisi di tempat dan rumah itu akan jebol. Namun pada saat yang genting, tangan surgawi menjulur dari balik pintu. Para malaikat menarik Lot masuk ke dalam rumah dengan kekuatan luar biasa dan menutup pintu rapat-rapat. Kemudian, dengan kuasa ilahi, mereka menjatuhkan hukuman awal kepada para penyerang. Seluruh pria di depan pintu itu, dari yang muda hingga yang tua, dipukul dengan kebutaan total dan mendadak. Entah itu kilatan cahaya menyilaukan atau intervensi yang tak kasat mata, namun sangat efektif. Mereka semua langsung kehilangan penglihatan. Kerusuhan berubah jadi kekacauan. Mereka meraba-raba dalam gelap, bertabrakan satu sama lain, tersandung dalam kegelapan yang tak terjelaskan. Tindakan ajaib ini menghentikan serangan brutal dan melindungi Lot serta para malaikat. Namun itu hanyalah pendahuluan. Penghakiman terakhir yang tak bisa diubah telah ditetapkan. Eksekusinya hanya tinggal menunggu waktu. Setelah pintu ditutup dan ancaman kerumunan dinetralisir oleh kuasa surgawi, para malaikat segera berbalik kepada Lot dan menyampaikan perkataan yang menentukan nasib. Apakah kau punya siapa lagi di kota ini?
Menantu, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, atau siapapun yang menjadi milikmu. Keluarkan mereka sekarang juga. Kami akan menghancurkan tempat ini. Teriakan kepada Tuhan melawan penduduk kota ini sangat besar, dan Dia telah mengutus kami untuk memusnahkannya sepenuhnya. Peringatan ini bukan kemungkinan, ini adalah suatu kepastian. Penghakiman sedang menuju ke Sodom. Tidak ada lagi waktu tersisa. Lot yang kini sepenuhnya menyadari ancaman yang ada dan bahwa tamunya adalah utusan surgawi, bergegas keluar menembus kegelapan malam mencari calon menantunya, para pria yang telah dijodohkan dengan kedua putrinya. Dengan nada putus asa, ia mendesak mereka untuk segera melarikan diri. Bangun, keluar dari tempat ini sekarang juga. Tuhan akan menghancurkan kota ini. Namun tanggapan mereka? Tertawaan. Mereka tidak percaya. Mungkin terpengaruh oleh arogansi, skeptisisme, dan keangkuhan Sodom. Bagi mereka, Lot terdengar seperti orang mabuk atau seperti seseorang yang terlalu terpengaruh oleh kejadian malam itu. Menghancurkan kota? Ayolah Lot, jangan bercanda. Pulang saja dan tidur. Tidak akan terjadi apa-apa. Lot pun kembali ke rumah, hancur hati dan kecewa karena orang-orang yang hendak menjadi bagian dari keluarganya menolak untuk percaya. Sementara itu, fajar mulai menyingsing. Waktu penghakiman telah tiba. Para malaikat kini merasakan urgensi dari waktu yang ditentukan. Mereka segera menyuruh Lot dan keluarganya, "Bangun, bawa istrimu dan kedua anak perempuanmu yang masih ada di sini, karena jika tidak, kalian akan dibinasakan bersama kota ini." Namun secara mengejutkan, Lot ragu, ia berdiam. Kitab suci mengatakan ia berlambat-lambat. Mungkin karena takut akan masa depan yang tidak pasti, terkejut oleh peristiwa yang begitu cepat, atau lebih tragis, karena hatinya masih terikat pada kenyamanan dan kehidupan yang ia bangun di Sodom. Ia berdiri di ambang kehancuran dan masih menunda. Melihat hal itu, para malaikat bertindak, bukan karena Lot layak, tetapi karena belas kasih Tuhan yang luar biasa, demi kasih Tuhan kepada Abraham. Mereka menggenggam tangan Lot, istrinya, dan kedua putrinya, dan dengan paksa membawa mereka keluar dari kota, tepat saat cahaya fajar pertama menyinari langit timur. Setelah mereka berada di luar batas kota yang akan dihancurkan, salah satu malaikat memberikan perintah terakhir yang bersifat mutlak dan tak bisa ditawar. Larilah demi hidupmu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun di dataran ini. Larilah ke pegunungan, agar kamu tidak binasa bersama kota ini. Namun Lot sekarang diliputi ketakutan dan gentar menghadapi bayangan padang gurun yang asing, memohon dengan penuh kecemasan, "Oh tidak, tuanku, jangan suruh aku pergi ke gunung. Mungkin aku akan celaka dan mati di sana." Lihatlah, ada kota kecil itu di dekat sini, mudah untuk dicapai. Hanya kota kecil saja. Biarkan aku lari ke sana agar aku tetap hidup. Sekali lagi, malaikat itu menunjukkan kesabaran dan belas kasih ilahi. "Baiklah, permintaanmu kuizinkan. Aku tidak akan menghancurkan kota yang kau maksud. Tetapi larilah segera ke sana, karena aku tidak dapat bertindak sebelum kamu sampai ke tempat itu." Itulah sebabnya kota kecil itu disebut Zoar, yang artinya kecil atau tidak berarti.
Saat Lot, istrinya, dan kedua putrinya berlari dengan sisa tenaga mereka menuju Zoar, matahari terbit megah di atas tanah itu. Dan tepat ketika Lot masuk ke Zoar, dan matahari telah naik penuh ke atas bumi, murka Tuhan tercurah. Tuhan sendiri menurunkan hujan api dan belerang dari langit atas Sodom, Gomora, dan seluruh daerah sekitarnya. Itu adalah badai adikodrati, penuh api dan pembakaran. Tuhan menghancurkan kota-kota jahat itu, membinasakan seluruh dataran yang dulu begitu subur, seluruh penduduk, tua dan muda, semua tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu yang pernah tumbuh dan hidup di tanah itu. Semuanya dihapuskan sepenuhnya. Penghakiman yang mutlak, sempurna, dan mengerikan. Sebuah contoh nyata dari murka Tuhan atas kejahatan manusia yang telah mencapai puncaknya dan menolak segala pertobatan. Dan saat itu terjadi, istri Lot melakukan sesuatu yang sangat dilarang. Dia melakukan tindakan pembangkangan yang tragis dan fatal. Dia menoleh ke belakang. Apakah itu karena rasa keterikatan yang tak bisa dilepaskan terhadap kehidupan nyaman dan harta benda di Sodom? Ataukah rasa ingin tahu yang tak terkendali tentang seberapa parah kehancuran yang sedang terjadi? Mungkin juga karena keraguan dalam hatinya, ketidakpercayaan terhadap peringatan malaikat, atau mungkin ikatan emosional terakhir dengan dunia yang telah Tuhan hukum. Apapun alasannya, dalam hatinya dia tidak taat. Ia melihat ke belakang, ke arah kota yang pernah menjadi rumahnya. Dan seketika, oleh penghakiman Tuhan yang menghanguskan, ia berubah menjadi tiang garam. Sebuah monumen bisu dan kekal, berdiri di tengah padang kehancuran. Peringatan abadi akan konsekuensi dari ketidaktaatan, keraguan rohani, dan bahaya mencintai dunia yang sedang dihukum Tuhan. Keesokan paginya, saat cahaya fajar mulai mengusir bayangan malam, Abraham bangun pagi-pagi sekali, masih memikul beban wahyu ilahi, dan hasil dari doa syafaatnya, ia bergegas ke tempat di mana ia berdiri di hadapan Tuhan sebelumnya. Tanah suci tempat ia memohon dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan kota-kota di dataran itu. Ia mengarahkan pandangannya ke arah Sodom dan Gomora, ke seluruh wilayah yang dulunya hijau dan subur. Dan ia melihat hanya kehancuran. Asap tebal membumbung dari bumi yang hangus, seperti asap dari dapur api yang menyala hebat. Penghakiman Tuhan telah terlaksana tanpa belas kasihan. Kesimpulan pahitnya jelas, bahkan 10 orang benar pun tidak ditemukan. Namun di tengah kengerian dari kehancuran total itu, Abraham bisa berpegang pada satu kebenaran yang menghibur dan meneguhkan jiwanya. Kitab suci berkata, ketika Allah memusnahkan kota-kota di dataran itu, ia mengingat Abraham. Tuhan tidak melupakan hambanya. Ia tidak mengabaikan percakapan mereka, ataupun perjanjian kasih yang mengikat mereka.
Dan karena pengingat itu, karena kasihnya kepada Abraham, Lot diselamatkan dari kehancuran, dikeluarkan dari tengah-tengah bencana, tepat sebelum murka Tuhan jatuh atas kota yang telah dipilih Lot untuk ditinggali. Lot memang selamat secara fisik dan kini tinggal di Zoar bersama dua putrinya. Namun ia tidak menemukan damai di sana. Ketakutan kembali menguasainya. Mungkin ia khawatir bahwa Zoar, sebagai bagian dari dataran itu, akan bernasib sama seperti Sodom dan Gomora. Atau mungkin ia merasa seperti orang asing, seperti orang yang hidup hanya karena sisa belas kasihan, tak sepenuhnya diterima. Apapun alasannya, ketakutan itu mendorongnya untuk melarikan diri sekali lagi. Lot membawa kedua putrinya ke pegunungan dan mereka tinggal di sebuah gua, dingin, gelap, dan terpencil. Mereka telah lolos secara ajaib dari api penghakiman ilahi. Namun kini, yang menanti kesunyian yang mencekam. Beban trauma menekan tanpa ampun. Mungkin tak ada cukup makanan. Mungkin tak ada air, dan yang lebih dalam dari itu semua, rasa putus asa yang sunyi seolah ditinggalkan oleh Tuhan dan oleh manusia. Dalam kegelapan fisik, emosional, dan spiritual itu, lahirlah keputusan yang mengerikan. Sebuah tindakan lahir dari keputusasaan ekstrim, pandangan dunia yang terdistorsi oleh trauma, dan kurangnya iman bahwa Tuhan akan tetap menyediakan masa depan yang suci. Dua anak perempuan Lot melihat ayah mereka yang sudah tua dan lemah dan percaya bahwa tidak ada lagi pria di dunia ini yang bisa menikahi dan memberikan keturunan. Mereka menyusun rencana yang sangat di luar nalar. Ayah kita sudah tua dan tidak ada laki-laki di bumi yang bisa menghampiri kita seperti biasanya terjadi. Apakah keluarga kita akan berakhir di gua ini? Aku punya ide. Mari kita beri ayah kita anggur sampai mabuk dan kita akan tidur dengannya. Dengan cara itu, meskipun lewat ayah sendiri, kita bisa mempertahankan keturunan keluarga kita. Dan mereka melaksanakan rencana itu. Selama 2 malam berturut-turut, mereka memberi ayah mereka anggur hingga mabuk tak sadarkan diri. Dan masing-masing yang sulung dan kemudian yang bungsu, masuk dan tidur dengan Lot. Lot yang direndahkan oleh mabuk, tidak tahu kapan mereka masuk atau kapan mereka pergi. Kedua anak perempuan itu mengandung dari ayah mereka sendiri. Sebuah tindakan inses yang mengerikan, lahir dari rasa takut, logika yang rusak, dan hilangnya kepercayaan bahwa Allah yang telah menyelamatkan mereka juga mampu menyediakan masa depan yang benar. Dari anak perempuan yang sulung, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Moab. Kelak menjadi nenek moyang bangsa Moab. Dari yang bungsu lahirlah Ben-Ami yang menjadi nenek moyang orang Amon. Dua bangsa ini kemudian memiliki hubungan yang kompleks, seringkali bermusuhan dengan bangsa Israel, umat perjanjian Tuhan. Akibat pahit dari dosa dan kompromi dengan dunia, terus bergema sebagai gelombang tragis yang mengalir melintasi waktu. Kisah Sodom dan Gomora yang terpelihara dalam halaman-halaman kitab suci bergema menembus abad-abad sebagai peringatan yang sakral, kuat, dan sangat relevan bagi setiap generasi. Kisah ini mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran penting tentang karakter Tuhan dan hubungan kita dengannya. Pertama, ia menyingkapkan kekudusan Allah yang mutlak dan kebenciannya yang tak dapat didamaikan terhadap dosa manusia yang terus-menerus membangkang dan tidak bertobat. Kita melihat dengan jelas bahwa keadilan ilahinya, meskipun sering disertai dengan kesabaran yang besar, adalah pasti. Penghakiman atas kejahatan nyata, mengerikan, dan adil. Namun pada saat yang sama, dan bahkan lebih mencengangkan. Kisah ini juga memperlihatkan kedalaman kasih karunia dan belas kasihan Tuhan yang tak terhingga. Kita menyaksikan kesediaannya yang luar biasa untuk mendengar doa syafaat yang sungguh-sungguh dari satu orang benar, seperti Abraham. Kita melihat kesabarannya dalam bernegosiasi, kerelaannya untuk mengampuni ribuan orang bersalah hanya demi 10 orang benar.
Kita menyaksikan tindakan kasihnya yang aktif dan pribadi dalam menyelamatkan Lot dan keluarganya dari kehancuran, meskipun Lot sendiri ragu-ragu dan harus secara harfiah ditarik keluar menuju keselamatan. Kisah ini juga merupakan peringatan yang tajam akan bahaya kompromi dengan dunia dan menyerap nilai-nilainya yang rusak. Lot memilih dataran Sodom karena keindahannya dan janji kemakmuran yang mudah. Namun keputusannya untuk tinggal dekat dengan kejahatan dan kemudian di dalamnya secara perlahan tetapi pasti menghancurkan integritas dirinya dan keluarganya. Kompromi itu berakhir dalam kehilangan hampir segalanya, tragedi pribadi dan dosa yang memalukan. Bahkan setelah diselamatkan dari api, istrinya berubah menjadi tiang garam, menjadi lambang kekal akan bahaya memandang ke belakang, memiliki hati yang terbelah antara Tuhan dan dunia, dan mencintai yang sementara lebih dari yang kekal dan benar. Tidak mengherankan bahwa para rasul dan Yesus sendiri merujuk pada kisah ini sebagai contoh dan peringatan bagi masa depan. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa Allah menghukum kota Sodom dan Gomora menjadi abu sebagai contoh bagi orang-orang fasik. Namun juga bahwa Ia menyelamatkan Lot yang benar, yang sangat tertekan oleh kelakuan orang-orang bejat. 2 Petrus 2 ayat 6-7. Dua sisi tindakan ilahi, penghakiman dan keselamatan. Rasul Yudas menambahkan, kota-kota itu dijadikan contoh dengan menanggung hukuman api kekal. Yudas 1 ayat 7. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa pada hari penghakiman akan lebih ringan hukuman bagi tanah Sodom daripada bagi mereka yang menolak Injil keselamatan. Matius 10 ayat 15. Lebih dari itu, ketika berbicara tentang kedatangannya yang kedua, Yesus memberikan peringatan yang singkat namun menusuk. Ingatlah istri Lot, Lukas 17 ayat 32. Peringatan agar kita jangan melekat pada dunia ini ketika saat yang menentukan datang. Oleh karena itu, kisah ini tidak ditulis hanya untuk mengejutkan atau menakut-nakuti. Pesannya jauh lebih dalam. Ia memanggil kita untuk bertobat, mengakui keseriusan dosa kita di hadapan Tuhan yang kudus, dan mencari perlindungan serta pengampunan dalam satu-satunya jalan keselamatan yang telah disediakannya. Ia menantang kita untuk hidup seperti Abraham dalam iman dan ketaatan, terpisah dari dunia, namun tetap bersyafaat bagi mereka yang tersesat. Ia mendorong kita untuk melarikan diri dari kejahatan di sekitar dan di dalam diri kita. Jangan menoleh ke belakang. Jangan merindukan masa lalu yang berdosa. Jangan mencintai dunia ini yang sedang menuju kebinasaan. Letakkan seluruh pengharapan dan kepercayaanmu dalam kasih karunia dan belas kasih Allah yang secara penuh dinyatakan dalam pribadi dan karya putranya, Yesus Kristus, Tuhan kita, yang melepaskan kita dari penghakiman yang akan datang dan menawarkan kepada kita warisan kekal. Dalam dunia yang juga dipenuhi kejahatan hari ini, Tuhan masih mencari orang-orang seperti Abraham, yang tidak tinggal diam, yang berani berdoa, yang bersedia berdiri di antara langit dan bumi demi orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah engkau bersedia menjadi orang itu? Sodom dan Gomora adalah dua kota yang diceritakan dalam Alkitab di Kitab Kejadian dan juga Al-Quran, yang dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan penduduknya. Kisah ini menjadi simbol kebejatan moral dan pembalasan ilahi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Sodom dan Gomora. Lokasi. Kedua kota ini terletak di dekat Laut Mati, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Yordania dan Israel. Penghancuran. Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang sebagai hukuman atas dosa-dosa penduduknya, terutama perbuatan homoseksual
dan kurangnya keramahan terhadap orang asing. Tokoh penting, Lot, keponakan Abraham, adalah salah satu tokoh yang selamat dari kehancuran tersebut bersama keluarganya, kecuali istrinya yang berubah menjadi tiang garam karena melanggar perintah untuk tidak menoleh ke belakang. Makna kisah Sodom dan Gomora sering digunakan sebagai peringatan tentang konsekuensi dari dosa dan kebejatan moral. Kami mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kami karena telah menemani kami dalam perjalanan ini melalui salah satu kisah paling kuat dan bermakna dalam seluruh kitab suci. Kami berharap kisah ini menjadi berkat dalam hidup Anda. Jika kisah Alkitab ini menyentuh hatimu, jika ini membuatmu merenungkan kebaikan Tuhan, belas kasih-Nya atas kehidupanmu sendiri, kami mohon dukunganmu. Like video ini, bagikan kepada orang lain agar mereka terberkati, dan tentu saja berlanggananlah ke channel ini. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan konten yang membantu Anda memahami dan terhubung dengan kisah-kisah dan kebenaran abadi dari firman Tuhan dengan cara yang sinematik, mendalam, dan transformatif. Untuk ke depan, video-video Alkitab lainnya yang kami pilih secara khusus akan muncul di layar Anda. Kami mengundang Anda untuk terus menjelajah bersama kami dalam kisah-kisah yang luar biasa, menantang, dan mengubah hidup yang hanya ditemukan dalam kitab suci. Kiranya damai dan kasih karunia Tuhan menyertai Anda selalu. Amin.